Asteris 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 selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup. Bab 2241-2245. Oke, kamu bisa keluar. Penembak jitu seharusnya sudah pergi sekarang. Jasper keluar dari balik tembok, dan wajahnya sangat pucat. Meskipun secara mental dia jauh lebih kuat dari orang biasa, dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak takut. Siapa orang itu? Entahlah. Tapi lawannya terlalu sombong. Mereka menggunakan senapan sniper bahkan tanpa melengkapi peredam. Mereka pasti seseorang yang sering menjalankan misi ini dan kemungkinan besar adalah orang di belakangnya. Mereka berusaha membungkamnya untuk mencegah masalah di masa depan. Setelah mendengar ini, Jasper merasa itu masuk akal. Dia bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa kembali seperti ini, kan? Tiba-tiba pada saat ini, Julian bergegas ke sudut rumah seolah-olah dia menemukan sesuatu. Jasper melihat Julian terbaring di tanah. Wajahnya tampak penasaran. Jasper, ada suara-suara di bawah sini. Pasti ada ruang rahasia. Jasper dan Julian melihat ke tanah rumah dan akhirnya menemukan sesuatu yang mencurigakan. Mereka buru-buru mengangkat karpet dari lantai. Dan benar saja, pintu masuk berukuran 1 meter kubik muncul. Jasper mengangkat tutupnya. Dan suara ketukan semakin keras di bawah. Julian mengambil senter dan menuruni tangga. Jasper khawatir jadi dia juga mengikuti dari dekat. Dan segera, dia melihat beberapa pria kuat diikat di ruang rahasia. Siapa kamu? Tanya Julian. Tidak bisakah kamu mengatakannya? Anda bisa tahu dari wajahnya bahwa dia pasti adik Harley, Brock. Ingatan fotografi Jasper berguna lagi. Dan Julian bergegas melepaskan tali setelah mendengar ini. Setelah tali dilepas dan handuk dilepas dari mulut orang kuat itu, Jasper dan Julian mendengarnya berbicara. Terima kasih atas anugerah penyelamat hidup Anda. Bagaimana kamu tahu saudaraku? Dibandingkan dengan itu, tidakkah menurutmu kehadiran kami di sini lebih layak untuk dicurigai? Brock terkejut sesaat dan menamparkan dahinya. Ya, kenapa aku tidak memikirkan itu? Sekilas Jasper tahu bahwa Brock hanyalah pria berpikiran sederhana dengan anggota tubuh yang berkembang dengan baik. Dia kebalikan dari kakak laki-lakinya Harley. Kakakmu diancam karena kamu diculik. Dia bekerja sama dengan musuh untuk memikat kita ke sini dan mereka ingin memusnahkan kita dalam satu gerakan. Sayang sekali orang-orang itu tidak terampil. Mereka semua sudah mati sekarang dan kami hanya datang untuk menyelamatkanmu ketika kami mendengar suara-suara itu. Pada saat ini, Brock akhirnya mengerti apa yang terjadi. Dan dia kembali mengucapkan terima kasih kepada Jasper. Kamu bisa berterima kasih padaku nanti. Kembalilah bersamaku untuk menyelamatkan adikmu sekarang. Saat ini, Jasper tidak menyangka Brock akan menggelengkan kepalanya. Apa? Apakah kamu tidak ingin menyelamatkan saudaramu? Tidak. Bukan itu. Hanya saja kakakku tidak membutuhkan siapapun untuk menyelamatkannya. Dia sudah memiliki kekebalan di sini. Brock memberitahu Jasper bahwa saudaranya Harley adalah anggota asosiasi senjata api setempat. Jika tidak, dia tidak memenuhi syarat untuk berbisnis di industri ini. Apalagi status keanggotaan ini adalah kekebalannya. Siapapun yang ingin menargetkan Jasper hari ini melibatkan Harley dan Brock. Dan Harley jelas lebih aman. Jika seseorang berani melakukan sesuatu pada saudaraku, dia akan menjadi musuh seluruh asosiasi senjata api. Terus terang, bahkan wali kota Basra tidak akan melakukan hal sebodoh itu. Jasper mengangguk sambil berpikir. Dia mendapat 2 berita berguna dari kata-kata ini. Pertama, keanggotaan di asosiasi senjata api jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Kedua, dari sikap Brock, sepertinya wali kota Basra tidak dicintai. Jadi jika kau ingin berbicara tentang menyelamatkan Harley, menghilang dari tangan musuh akan menjadi perlindungan terbesar untuk saudaraku. Jasper secara alami setuju dengan apa yang dikatakan Brock, dan dia tersenyum. Sepertinya aku masih harus menanyakan beberapa hal kepada penduduk setempat, karena nyawa saudaramu tidak dalam bahaya. Kamu bisa ikut denganku di masa depan. Dengan begitu, kalian berdua akan aman. Jasper tidak banyak berpikir. Dia hanya melakukan apa yang dia bisa dan tidak ingin orang lain terlibat dalam bahaya karena dirinya sendiri. Terima kasih. Tapi saya masih penasaran dengan alasan mengapa Anda bisa datang ke sini. Apakah Anda di sini untuk merekrut pasukan? Jasper mengangguk. Dia tidak perlu menyangkalnya. Itu benar. Itulah alasan kami datang ke sini. Itu mudah. Serahkan padaku. Itu yang saya lakukan. Brock menepuk dadanya dan berkata. Meskipun Brock sangat antusias, Jasper melihat sekeliling dan masih ragu. Jika aku tidak salah, ini seharusnya menjadi markasmu, kan? Anda diikat oleh orang lain di base camp Anda sendiri. Jadi saya harus meragukan kekuatan Anda di sini. Jasper benar. Lagi pula, dia tidak ingin merekrut orang bodoh.
Orang ini akan bertanggung jawab atas keselamatan hidupnya sendiri dan kehidupan orang lain. Setelah Jasper mengatakan ini, Brok juga tersenyum dan menggaruk kepalanya. Memang, akan sangat memalukan jika tersiar kabar bahwa aku diikat di markasku. Tapi situasi hari ini istimewa. Itu karena saya memberi rekan tim saya beberapa hari libur dan saya satu-satunya yang ada di sini hari ini. Brok memberitahu Jasper bahwa dia juga lebih santai karena hari liburnya. Hari ini, seseorang datang ke pintu dengan berpura-pura menjadi seorang pengantar. Jadi Brok membuka pintu tanpa persiapan dan ditundukkan oleh pihak lain. Begitulah yang terjadi. Begitu ya, kalau begitu, kamu harus mengumpulkan orang-orangmu sesegera mungkin. Dan kemudian dia akan menguji apakah kamu memenuhi syarat atau tidak. Saya tidak bisa memutuskan masalah ini. Hanya dia yang bisa. Baiklah, aku akan segera melakukannya. Kata-kata Jasper mengejutkan Julian di sebelahnya. Dan pada saat yang sama, dia merasa dihormati. Brok dengan cepat memenuhi janjinya. Dia mengubah markasnya dan segera merekrut sekelompok orang. Bagaimana menurutmu? Ini adalah orang-orang yang berlatih dengan saya secara normal. Apakah Anda puas dengan mereka? Jasper tidak berbicara. Sebaliknya, dia memandang Julian di sampingnya. Mata Julian juga tertuju pada sekelompok orang baru ini. Kami tidak akan tahu apakah mereka memenuhi syarat atau tidak sampai pemeriksaan selesai. Kemudian, Julian secara pribadi menjabat sebagai instruktur dan mulai menilai semua orang di sana. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk menyelesaikannya. Jasper, aku sudah selesai memilih orang yang kuinginkan. Dan merekalah yang bisa kita bawa. Jasper melihat sekeliling. Julian memilih lebih dari 50 orang dari ratusan orang. Tingkat eliminasi hampir 50%. Baiklah, bagaimana biasanya Anda berbisnis? Saya akan membayar semuanya secara penuh. Jasper terus terang tetapi Brok menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu menyelamatkan hidupku. Yang berarti kamu secara tidak langsung menyelamatkan saudaraku. Jika saya meminta uang kepada Anda, saudara laki-laki saya akan mematahkan kaki saya jika dia mengetahuinya. Setelah mendengar ini, Jasper tertawa. Di luar dugaan, kedua bersaudara itu memiliki hubungan yang sangat baik dan sangat masuk akal. Itu bagus. Perlakukan ini seperti aku berutang budi padamu. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, beritahu saya selama itu masih dalam kekuatan saya. Brok juga tersentuh oleh keterus-terangan Jasper. Dia langsung tersenyum. Terima kasih. Tapi setelah mengatakan itu, bisakah saya bertanya apa yang akan dilakukan rekan satu tim saya? Orang-orang terlatih ini umumnya dikenal sebagai tentara bayaran. Namun, tentara bayaran Brok memiliki kualitas yang relatif lebih tinggi. Dan mereka tidak memiliki sifat inferior dari bajingan jalanan itu. Brok memperlakukan orang-orang ini seperti saudara. Dan orang-orang ini juga memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Kali ini, kamu akan dibayar 10 kali lipat dari sebelumnya. Begitu Jasper mengatakan itu, orang-orang di tempat kejadian langsung berseru. Itu karena jika mereka mengikuti Jasper untuk melakukan ini, itu akan setara dengan mereka mendapatkan gaji kerah putih selama beberapa tahun. Tapi imbalan tinggi berarti risiko tinggi, kan? Brok bertanya lagi. Dia tidak bodoh. Itu benar. Kali ini saya ingin Anda mengikuti saya untuk menghancurkan ladang minyak ini. Jasper dengan cepat mengeluarkan peta dan menandai lokasi dengan semua orang. Setelah melihat lokasi yang ditandai oleh Jasper, orang-orang di sekitar Brok terdiam. Semua orang tahu bahwa ini adalah misi hampir mati. Jelas, semua orang menimbang pro dan kontra di hati mereka untuk melihat apakah misi ini sepadan dengan risikonya. Brok akhirnya memecah ketegangan dan berkata, baiklah, saya bersedia pergi. Hukumannya setara dengan mengirim sinyal secara diam-diam. Dikatakan bahwa karena dia akan pergi, yang lain tidak bisa kedinginan. Dan kata-kata Brok bisa dianggap sebagai jaminan. Setidaknya mereka percaya bahwa mereka tidak mengikuti seorang pemimpin yang akan mengkhianatinya. Dengan demikian, semua orang segera mencapai konsensus. Untuk memenangkan mereka, Jasper langsung membayar sepertiga dari remunerasi sebagai deposit. Tidak ada waktu untuk kalah. Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Tentu. Ayo pergi. Jasper, Julian, dan Brok dengan cepat membawa 50 orang dengan baju besi lengkap dan langsung pergi ke tempat tujuan. Saat di jalan, Jasper, Julian, dan Brok mulai membahas tindak lanjut penanggulangan. Sekarang mereka tahu kemana tujuan mereka, dan Brok juga mengetahui kekuatan para bandit yang ditempatkan di sana. Pemimpin orang-orang ini bernama Kain. Dan dikatakan bahwa dia adalah pria gemuk dengan sifat ganas. Dia memiliki sekitar 30 orang di bawahnya. Dan area sekitar ladang minyak ditutupi oleh banyak senjata berat, membuatnya mudah bagi mereka untuk mempertahankan diri dan sulit bagi kita untuk menyerang. Setelah Brok mengatakan ini, Jasper juga tahu bahwa jika dia ingin menyerang dengan paksa,
itu pasti tidak akan berhasil. Awalnya, Jasper sangat senang ketika mendengar bahwa pihak lain hanya memiliki 30 orang. Selama mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, akan mudah untuk mengambil alih ladang minyak. Julian yang selama ini diam membuka mulut untuk menyampaikan poin kunci. Tidak peduli berapa banyak senjata berat yang mereka miliki, mereka harus memiliki satu hal penting untuk memandu mereka. Apa itu? Lampu sorot. Begitu dia mengatakan itu, Jasper tiba-tiba tersadar. Saya mengerti apa yang kamu maksud. Selama kita pergi di malam hari, dan kemudian menghancurkan lampu sorot atau memutus catu daya, tidak peduli berapa banyak senjata berat yang mereka miliki, mereka akan salah tembak. Julian mengangguk dengan sungguh-sungguh, tapi dia jelas juga khawatir. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang harus membobol interior musuh dan menemukan sistem catu daya mereka untuk siaga? Brok tiba-tiba menatap Jasper di sampingnya. Saya pikir kamu bisa. Aku. Mengapa? Jangan khawatir. Kamu akan mengerti setelah mendengarkan penjelasanku. Brok memberitahu Jasper bahwa para bandit di sini belum tentu hidup dalam bahaya. Mereka telah lama bergaul dengan pasukan lokal, memanfaatkan ladang minyak untuk mencap diri mereka sebagai perusahaan perdagangan biasa. Tujuannya hanya satu, yaitu menarik asing, terutama investor asing. Jika mereka bisa mendapatkannya, para investor ini pada akhirnya akan menemui akhir yang berantakan. Oleh karena itu, yang dimaksud Brok adalah agar Jasper berpura-pura berada di sini untuk urusan bisnis. Baru setelah Jasper memasuki tempat itu dia bisa bekerja sama dengan Julian dan yang lainnya di luar. Setelah mendengar ini, Jasper dengan hati-hati menganalisis situasinya dan merasa bahwa rencana itu dapat dilaksanakan. Lagi pula, dia awalnya ingin berbisnis dengan pihak lain, jadi dia tidak akan mengekspos dirinya dengan pergi menemui mereka. Kedua, Julian akan bertanggung jawab atas urusan di luar sana sehingga Jasper tahu bahwa dia tidak perlu terlalu khawatir. Maka sudah diputuskan. Ayo pergi. Jasper dengan cepat berubah menjadi seorang pengusaha yang datang ke Cory untuk urusan bisnis. Brok akan mengikuti Jasper dengan kacamata hitamnya. Awalnya Jasper akan pergi sendiri, tapi Brok merasa tidak nyaman. Jadi dia memutuskan untuk bertindak sebagai asisten Jasper. Keduanya melaju langsung ke tujuan mereka, dan Brok masih berbicara di jalan. Aku tidak tahu apa-apa tentang bisnis, jadi kamu harus menghadapinya sendiri. Jika kamu menemukan alasan untuk mengirimku pergi saat waktunya tiba, aku bisa pergi dan mencari kelemahan mereka. Tidak masalah. 10 menit kemudian, kendaraan off-road itu berhenti di depan sebuah bangunan kecil di depan ladang minyak. Itu dikelilingi oleh kawat berduri, dan sekelompok tentara dengan senjata asli dan peluru tajam segera mengerumuni mereka. Melihat pemandangan yang menakutkan ini, Jasper menghela nafas dalam hatinya bahwa jika itu adalah orang lain, kaki mereka mungkin akan melemah. Apa yang kamu lakukan di sini? Kami di sini untuk berbisnis. Bukankah Anda sebuah perusahaan? Setelah mendengar bahwa Jasper mengatakan bahwa dia ada di sini untuk berbisnis, pihak lain melihat wajah asing Jasper dan mengerti. Tentu saja, kami adalah perusahaan. Kami hanya takut pada bandit. Ikut denganku. Jasper sudah terbiasa dengan tindakan orang-orang ini. Dan segera, dia mengikuti mereka ke dalam perusahaan. Seorang pria berjas bertemu dengan Jasper dan Brok. Dia mengaku sebagai manajer umum perusahaan. Apakah kamu di sini untuk bisnis? Benar. Nama belakang saya Line. Dan saya dari Summerland. Dikatakan bahwa Anda memiliki ladang minyak besar yang menunggu untuk diekstraksi. Anda memiliki sumber daya. Dan saya punya uang untuk membeli peralatan dan tenaga teknis profesional. Mengapa kita tidak bekerja sama? Jasper dengan cepat menggunakan pengetahuan bisnisnya yang kaya untuk membuktikan identitasnya dan meyakinkan pihak lain. Obrolan mereka menjadi semakin hidup dan Jasper segera menguasai suasana dengan keterampilan negosiasinya yang sempurna. Menjelang akhir, Jasper berencana menandatangani kontrak dengan pihak lain. Ini adalah waktu yang tepat bagi Jasper untuk mengatur agar Brok pergi. Astaga, aku sangat pelupa. Bagaimana saya bisa melupakan stempelnya? Aku akan mengambilnya. Brok juga cerdik. Jadi dia berdiri dan berjalan keluar. Saat ini, manajer dan yang lainnya sedang duduk di seberang meja. Mereka tampaknya tidak memiliki keraguan tentang hal ini. Jasper masih memiliki senyum menawan di wajahnya. Dia tahu selama dia mengendalikan pemandangan di sini, Brok akan punya lebih banyak waktu. Setelah Brok meninggalkan gedung kecil itu, dia segera mulai mengintai. Setelah berbalik, Brok menemukan bahwa bangunan kecil ini mungkin hanyalah salah satu bangunan di sarang mereka, dan sistem pencahayaan yang dicari Brok tidak ada sama sekali. Dia takut jika dia keluar terlalu mencolok, dia akan ditangkap oleh pihak lain. Karena itu, Brok sengaja meninggalkan gedung kecil itu untuk keluar. Dia kemudian menemukan seseorang untuk bertanya, "Temanku, di mana toiletnya? Saya perlu buang air kecil segera."
Pihak lain melirik Brok sebelum menunjuk ke kanan. Mengapa kamu tidak buang air kecil ketika kamu di sana tadi? Pergi ke sana. Kamu Pang. Berhati-hatilah untuk tidak menyentuh apapun saat Anda berada di sana atau Anda akan dibunuh. Oke, oke. Saya benar-benar tidak berani melanggar peraturan. Brok dengan cepat mengangguk dan membungkuk. Kemudian, dia pergi ke kanan. Ketika Brok datang ke kanan, dia menemukan ada gudang rendah di sana. Itu mungkin terlihat seperti gudang, tapi sebenarnya lebih mirip gudang senjata kecil. Diperkirakan kesanalah bandit-bandit ini akan pergi selama kehidupan sehari-hari mereka. Daerah sekitarnya sangat damai baru-baru ini, jadi hampir tidak ada orang di sini. Brok melihat sekeliling dan menemukan bahwa ini memang tempat yang dia cari. Hai, apa yang kamu lakukan di sini? Saat Brok sedang melihat sekeliling, tiba-tiba seseorang memarahinya dari belakang. Suara itu mengejutkannya, dan Brok meletakkan kepalanya di tangannya. Bos saya sedang menegosiasikan bisnis dengan manajer umum Anda, dan saya sedang mencari toilet. Toilet, itu di sana. Ketika orang itu mendengar bahwa dia ada di sini untuk urusan bisnis, dia menunjukkan jalan dengan marah dan menghilangkan keraguannya tentang Brok. Brok kemudian dengan cepat berbalik dan langsung pergi ke toilet. Pada saat ini, dia tahu di dalam hatinya, meskipun tidak banyak orang di tempat ini, mereka akan menginterogasinya setiap kali mereka melihatnya. Ini menunjukkan bahwa kewaspadaan masyarakat di sini cukup tinggi. Brok juga tidak bisa tinggal di sini selama ini. Dia tahu waktunya singkat. Untungnya, setelah Brok keluar dari toilet, dia menemukan koridor gelap di sebelah kanan. Ada 2 titik merah kecil di sana yang menarik minat Brok. Dia berjalan mendekat, mengeluarkan senter untuk memeriksanya dengan jelas. Dan benar saja, dia menemukan bahwa itu adalah kotak distribusi listrik. Bingung, jangan berputus asa. Brok dengan cepat mengeluarkan 2 batang rokok. Dia melepas puntung dan menghubungkannya. Kemudian, dia menghadapkan ujung rokok yang dipanjangkan ini ke atas, sedangkan ujung lainnya bertumpu pada jalur utama. Brok juga memercikkan sedikit akselerator di sini sambil berpikir dalam hati. Aku mengandalkanmu sekarang. Kakak, jangan mengecewakanku. Setelah menyiapkan segalanya, Brok bergegas kembali ke mobil dan mengambil stempel tersebut. Dalam perjalanan, Brok juga menemukan waktu untuk mengirim pesan teks ke Julian yang sedang menunggu di luar untuk mengatur waktu yang sulit. Maaf terlambat. Tuan Lain, Jasper masih menyeringai saat melihat Brok muncul di pintu dengan terengah-engah. Brok tiba hampir 5 menit lebih lambat dari yang dia harapkan. Seseorang tidak boleh meremehkan 5 menit ini. Sudah cukup waktu untuk menghabiskan kesabaran musuh. Jasper menyadari hal itu. Jadi dia mengangkat tangannya dengan senyum di wajahnya dan menamparkan wajah Brok. Kamu mempermalukanku dengan sangat lamban. Saya dapat menemukan seseorang untuk membuat stempel di tempat dan mereka akan lebih cepat dari Anda. Tahukah Anda? Brok tidak berani berbicara saat melihat Jasper marah. Dia tahu bahwa Jasper hanya berakting. Oleh karena itu, dia meminta maaf berulang kali, yang membuat manajer pihak lain merasa tidak nyaman. Tuan Lain, tenanglah. Meski butuh waktu, setidaknya Anda mendapatkan stempelnya. Mari lanjutkan menandatangani kontrak. Jasper berbalik dan duduk di atas meja lagi setelah dia mendengar bujukan pihak lain. Dia tahu bahwa begitu Brok kembali, itu berarti semuanya sudah siap. Maka, Jasper mulai menyesuaikan penghasilannya dalam kontrak. Kondisi yang kamu tawarkan terlalu menuntut. Saya akan membantu Anda membayar semua dana, ditambah peralatan teknis dan teknisi. Tetapi pada akhirnya, itu adalah pembagian 30-70. Bagaimana itu masuk akal? Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.